Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua makhluk ciptaan Allah pasti mengalami kematian. Akan tetapi, kapan kematian itu akan menjemput kita, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menyebabkan kita butuh untuk selalu mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia meninggal dunia, ada seseorang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dan ada juga yang meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Bagi seseorang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, harus membiasakan beramal baik dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Laits As-Samarkandi mengatakan dalam Tanbihul Ghafilin, bahwa barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, hendaknya ia melakukan 4 hal ini. Apakah 4 amalan yang dapat menjadi penerang di alam kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, 4 amalan yang dapat menyelamatkan diri dari azab kubur dan menjadi penerang di alam kubur seperti yang pernah dikatakan oleh Abu Laits As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga sholat 5 waktu. Perintah sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai pembeda dengan orang-orang kafir. Sholat merupakan awalan pertama yang akan diperhitungkan kelak pada hari kiamat. Jika baik sholatnya, maka beruntunglah ia. Akan tetapi, jika rusak sholatnya, maka sungguh ia termasuk ke dalam orang-orang yang sangat merugi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai. Kedua, sedekah. Amalan selanjutnya yang dapat menjadi penerang di dalam kubur adalah bersedekah. Berbagi atau bersedekah merupakan anjuran dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk meringankan atau membahagiakan orang lain. Sedekah dapat menjadi penerang di alam kubur, karena sedekah merupakan salah satu amal yang jika dilakukan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya, walaupun ia sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak cucu Adam meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya sebagai penerang di alam kubur, dengan bersedekah, seseorang dapat terhindar dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksa di alam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketiga, membaca Al-Quran. Amalan yang akan menjadi penerang kelak di alam kubur adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Abdul Malik bin Habib Syarah Ihya. Keempat, banyak membaca tasbih. Dalam riwayat Imam Tabrani, Nabi mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bertasbih dapat membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Subhanallah wa bihamdih, Maha Suci Allah dan segala puji hanya baginya, dan Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis muttafaq alaihi. Sahabat sang pencinta ulama channel, demikianlah penjelasan mengenai keempat amalan yang dapat menyebabkan pelakunya mendapatkan penerang di alam kubur. Semoga kita menjadi salah satu yang mendapatkan penerang di alam kubur itu, dan terbebas dari siksa kubur itu, dan semoga dengan adanya video ini cepat memotivasi bagi kita untuk dapat mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan di atas, sebagai bekal di alam kubur dan di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.